Ya. Saudara saksi, Ahli. saudara ahli, sorry, maaf. Saudara ahli, apa pendidikan saudara ahli? Ya, saya pendidikan S3 dari UI sampai ke Jayabaya. Lantas saya ngajar di Filipina dan ikut postdoctoral degree di Filipina dan lulus dan dikukuhkan sebagai profesor dari Filipina dan mesti ngajar 5 tahun di Filipina. Oke, yang kedua, berapa lama sudah menjadi ahli? Saya menjadi ahli sejak tahun 2005 sampai sekarang tuh, dan saya sudah sidang dan di BAP oleh ahli, baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh pengadilan, sidang hampir 250 kali di seluruh Indonesia. Oke. Saya mau buat supaya ini pra-peradilan ini menjadi terang benderang. Ya. Jadi saya mau bertanya lagi, apa dasar hukum permohonan pra-peradilan? Dasar hukum permohonan pra-peradilan adalah yang terdapat di dalam KUHP pasal 77 sampai dengan pasal 85 KUHP. Oke. Apakah penetapan tersangka termasuk dalam ranah lingkup pra-peradilan? Iya. Udah deh itu pertanyaan. Tadi sudah. Itu udah. Oke. Yang lainnya yang belum. Apakah sejak kapan penetapan tersangka termasuk dalam dua lingkup pra-peradilan? Ya, penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup pengadilan itu semestinya ada dalam satu putusan jurisprudensi yang pada waktu itu Wakapolri Dr. Andes Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Maka digugatlah pra-peradilan KPK-nya dan KPK-nya kalah. Penetapan itu tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi penetapan tersangka terhadap Hadi Purnomo, Dirjen Pajak, yang menetapkan juga KPK. Digugatlah, dituntutlah pra-peradilan KPK itu dan akhirnya KPK kalah. Maka penetapan sebagai tersangka itu dianggap tidak sah. Yang ketiga itu Abdul Fattah, ditetapkan oleh KPK juga sebagai tersangka, lantas dituntut pra-peradilan dan KPK-nya kalah. Yang keempat, ada putusan dari MK nomor 21 di mana ada persyarat-syaratan untuk penetapan sebagai tersangka yang ditanyakan oleh Pak Hakim tadi. Yang kelima, yang terakhir ini adalah penetapan sebagai tersangka kepada mantan Wamenkumham dan dituntut pra-peradilan, nyatanya KPK juga kalah. Dan ini penetapan pra-peradilan lagi yang saya jadi ahli di sini. Oke. Saudara ahli, saudara ahli tahu kita bersidang di sini pra-peradilannya memohon pra-peradilan ini terhadap siapa? Terhadap penetapan tersangka. Siapa? Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Oke. Bagaimana pendapat ahli terhadap Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan ikut terlibat kasus pembunuhan pada tahun 2016 yang kemudian langsung ditahan tanggal 21 Mei. Keberatan Yang Mulia, itu sudah masuk ke pokok perkara. Enggak, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaan berikutnya. Tolong ahli berikan beberapa contoh seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Kemudian penyidik dituntut pra-peradilan dan tersangka dibebaskan. Sudah barusan tadi. Oh, tadi. Ya. Tadi yang KPK itu ya. Iya, yang 5 kasus tadi. Oke, yang berikutnya, saudara ahli, Ya. apa
dasar hukum penetapan sebagai tersangka menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan Perkap Kapolri? Tolong dijelaskan. Ya, kalau misalnya Perkap Kapolri tadi itu mesti ada gelar, dari gelar itu baru bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kalau berdasarkan putusan MK itu mesti ada 2 alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHP. Ya, yang terakhir. Apakah boleh laporan polisi 170 dan 351 tapi yang disidangkan 340? Nggak bisa. Jadi antara laporan dengan yang disidangkan melenceng sudah. Nggak bisa begitu. Jadi itu ya gini, misalnya ada orang yang melaporkan misalnya kan, iya. Nah, apa 338, tiba-tiba ketika dilimpahkan ke persidangan jadi 340 oleh jaksa, boleh enggak seperti itu? 340. Nah, ternyata Iya. ada berencananya nih misalnya. Iya, kalau laporannya 338 itu nggak ada 340-nya, mestinya nggak bisa, yang mulia. Kan yang melapor mah nggak tahu pasal, kadang-kadang ada pembunuhan nih gitu kan, misalnya. Iya. Gitu. Berarti jaksanya kurang teliti untuk ngambil dari polisi itu. Berarti jaksa tidak boleh merubah. Nggak bisa. Kalau kata polisi 338, Iya, 338 tidak boleh basicnya begitu. dirubah jadi 340. Iya, nanti Benar? besok-besok dari 310 jadi 338 pula nanti besok-besok Ya, begitu. itu pendapat ahli. Oke, lanjut. Nggak bisa. Dilanjutkan yang mulia. Baik, terima kasih yang ahli. Karena ini kita menyidangkan kasus klien kami atas nama Peggy Setiawan, saya langsung menyebut namanya. Di DPO ditulis namanya Peggy alias Peron. Iya. Oleh polisi, dalam hal ini Polda Jawa Barat menangkap klien kami bernama Peggy Setiawan. Menurut izin Ya. Pak yang mulia, bahwa ini sudah masuk materi. Ya, kita Jadi pengen belum. lihat- Oke. Ya, sebentar. Oke. Jadi udah masuk materi, silahkan. Sebentar. Pertanyaannya apa? Mohon izin yang mulia. Pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan. Bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra peradilan karena salah tangkap. Salah Ya. tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan kepada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap Ya. berarti, yang saya jelaskan biar nanti panitia catat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya. Konsekuensinya apa? kalau Konsekuensinya terjadi salah tangkap? itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Yang mulia. Nggak usah disoraki atau ditanggapi, ini bukan pertunjukan ya. Tahan aja, kalau nanti mau ketawa nanti di luar, dikumpulkan dulu dah. Silakan lanjut. Izin yang mulia, posisi saya sambil berdiri karena posisi di belakang ya. Iya. Saudara saksi ahli, bagaimana status tersangka apabila berkas yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian diteliti oleh kejaksaan, selanjutnya kejaksaan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi karena syarat formil dan materinya tidak terpenuhi. Terima kasih. Ya, jadi kalau berkas dikembalikan oleh kejaksaan, maka berkas itu mesti ditambah atau diperbaiki oleh penyidik. Mengapa dikembalikan oleh kejaksaan? Karena berkas itu belum lengkap. Ada sesuatu yang kurang dalam berkas itu, sebagaimana persyaratan di dalam pasal 184 KUHP. Silakan, ada lagi? Masih ada sih? Ya, izin melanjutkan pertanyaan yang mulia. Ahli, menurut Amdi Hamzah, pelanggaran hak asasi manusia
itu tempat mengadunya di pra peradilan. Betulkah demikian? Mohon dijelaskan. Jadi masalah pelanggaran hak asasi manusia itu belum masuk ruang lingkup pra peradilan. Itu pendapat Profesor Andi Hamzah yang sudah di recognition, sudah diakui cuma 4 tadi: salah tangkap, salah tahan, salah sita, dan salah menetapkan sebagai tersangka. Kalau pelanggaran tersangka. HAM itu di mana diadilinya? Kalau pelanggaran HAM ya gugat di pengadilan. Pengadilan mana? Baik, saya lanjutkan. Pengadilan negeri. ahli. HAM. Pengadilan HAM. Ya, lanjut. Baik, saya lanjutkan. Pra peradilan itu merupakan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Betul. Seumpama terjadi salah tangkap, bukankah itu melakukan pelanggaran HAM terhadap seseorang? Iya. Masuk pelanggaran HAM. Kalau masuk pelanggaran HAM, itu PH mesti nuntutnya di pengadilan HAM dengan tuntutan ganti rugi. Kalau misalnya masalah salah tangkap itu, untuk membuktikan bahwa itu salah tangkap, itu mesti satu fokus aja, itu masuk dalam ranah pra peradilan. Baik, coba saya ingin memperjelas pertanyaan saya, ahli ya. Menurut Amdi Hamzah 1986.210, pra peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia. Ini menurut Andi Hamzah, kan begitu ya. Yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Ya. Mohon diterangkan. Jadi pendapat dari Profesor Andi Hamzah tadi itu belum termasuk apa yang dilegalize oleh pengadilan atau oleh undang-undang yang lain. Jadi belum ada contoh kasusnya yang sudah jadi jurisprudensi. Memang di dalam peradilan internasional, kebetulan saya dosen juga hukum pidana internasional, itu biasanya dilakukan di Belanda tuh, dengan istilahnya mahkamah internasional, mahkamah pidana internasional. Oleh karena itu, apa yang dikatakan pendapat Profesor Dr. Andi Hamzah itu belum ada contoh kasusnya atau yang sudah jadi jurisprudensi kayak Budi Gunawan atau misalnya Pak Menkumham atau misalnya lagi yang Dirjen Pajak tuh, itu sudah ada contoh. Nah ini kan belum ada satu jurisprudensi yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM itu termasuk ranah dari pra peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP. Itulah pendapat ahli. Baik, ahli, saya lanjutkan. Demi kepentingan hukum, bolehkah polisi melawan atau merubah putusan pengadilan yang sudah ingkrah? Nggak boleh. Itu salah. Tidak boleh. Iya. Kami sebut contoh ya. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, seperti yang tadi rekan kami sampaikan, daftar DPO salah satu diantaranya adalah Peggy alias Perong, tinggi badan 160, ya, rambut keriting, kulit hitam, beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, ya, tinggi 160, katakanlah begitu karena standar Indonesia ya, rambut lurus, alamat Kepompongan, Kecamatan Talun. Nah, artinya dalam hal ini polisi merubah daftar DPO. Pertanyaan aja. Ya, apakah itu boleh dilakukan oleh polisi? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Ya, terima kasih. Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga, ditahan. Semuanya harus menahan. Ya. Iya, kalau semuanya tertawa ini kayak lawak kita. Ya. Lanjut, silakan kalau ada lagi. Saya lanjutkan. Yang baru ya, pertanyaan baru jangan. Ya. Saudara ahli ya, kita berbicara masalah prosedur penangkapan dan penahanan.
Yang pertama itu adalah prosedur penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana berupa apa saja. Ya. Dalam proses penangkapan itu berdasarkan pasal 18 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa segera setelah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang dijadikan tersangka, saat itu juga harus diberitahukan kepada keluarganya atau penasihat hukumnya. Dan jika hal ini tidak diberitahukan setelah penangkapan, apakah itu melanggar prosedur? Melanggar KUHP. Melanggar KUHP ya? Terima kasih Pak. Tadi saya kembalikan lagi ke jawaban Bapak yang menyatakan bahwa seseorang yang dijadikan DPO dalam suatu tindak pidana, kemudian setelah jadi DPO dia menghilang, dicari sama penyidik selama beberapa tahun, beberapa tahun, kemudian ditangkap. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa seseorang yang menjadikan DPO terlebih dahulu harus dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi ataupun dikonfirmasi di tingkat penyidikan. Betul. Ya Pak ya. Apabila yang bersangkutan segera setelah dia ditetapkan sebagai DPO, kemudian dia tidak dipanggil sebagai saksi atau konfirmasi terlebih dahulu di tingkat penyidikan, apakah kemudian dia dijadikan sebagai tersangka dan ditangkap, apakah itu melanggar prosedur? Ya, sebetulnya kalau dipanggil, ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil langsung ditahan atau ditangkap, itu menyalahi prosedur. Menyalahi ya? Ya perlu dicatat karena Pak Panitera catat ini, itu menyalahi prosedur ya? Pokoknya dari awal sampai akhir kita catat. Oke. Cuma yang tepuk tangan aja yang nggak dicatat. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaannya yang lain, jangan yang diulang-ulang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia karena Yang Mulia tadi mau tepuk tangan juga ternyata. Mana saya? Alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia. Jangan menyimpulkan. Enggak. Oke, siap. Terima kasih Yang Mulia. Di sini saya mau bertanya pada saksi. Saudara ahli. Orang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan. Apalagi di kasusnya kasus pembunuhan berencana 340. Apakah cukup dengan alat bukti yang menggunakan ijazah, KTP, foto, dan keterangan saksi yang sangat diragukan? Menurut saksi bagaimana terhadap tersangka itu? Itu masalah kematian atau pembunuhan itu melanggar hak asasi manusia atau melanggar HAM. Oleh karena itu semestinya penyidik mestinya memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 184 KUHP. Ya, terkait dengan alat bukti yang meragukan tadi. Iya. Jadi kalau ada alat bukti yang meragukan dia mesti lengkapin semua supaya penyidik juga lebih aman Yang Mulia. Yang menilai yang meragukan itu siapa, Pak? Yang bisa menilai itu nanti sampai ke pengadilan. Kan misalnya dalam majelis kalau sudah dikasih register kasus pidananya. Kalau di pra-peradilan bolehkah hakim pra-peradilan ini alat buktinya meragukan, ini sah, boleh nggak? Itu bukan ranah pra-peradilan. Kalau untuk menilai alat bukti bukan ranah pra-peradilan Oke, lanjut. Jadi saksi gini loh saksi. Saya sebenarnya saudara ahli. Saya ahli saja digini ahli. Saya mau bertanya pada ahli ini kan mentersangkakan orang loh. Maksud saya dalam hal ini, apakah memang bukan wewenangnya sidang pra-peradilan?
Jadi gini loh, maksud saya, ini kan alat buktinya sangat lemah, kualitasnya nggak ada. Kalau begini terus ya, bagaimana kepastian hukum terhadap di Indonesia ini? Ada kasus pembunuhan, ya ambil aja ijazahnya, ambil KTP, cari saksi, kan gitu loh. Menurut saya, mohon izin yang mulia, saya tambahkan sedikit. Jadi maksud saya, apakah mentersangkakan orang tersebut bagaimana? Menurut saksi sah atau tidak? Kalau hanya menggunakan alat bukti seperti itu? Iya. Kurang banyak tuh alat bukti. Nah, berarti masih diragukan kan? Iya. Wewenangnya pra peradilan kan? Betul itu. Nah, berarti saya mohon izin yang mulia agar panitera mencatat. Berarti ini adalah wewenangnya daripada sidang pra peradilan. Gini, kita luruskan dulu. Boleh aja diajukan ke pra peradilan. Tapi terkait pengujian, ini meragukan, ini sah. Saya ulangi lagi. Saya berhak nggak? Oh ini meragukan nih. Iya, itu majelis yang hakim tunggal pra peradilan yang punya hak. Boleh. Iya. Oh ini keterangannya meragukan. Iya. Meragukannya itu apa? Istilah meragukan. Tidak bisa dipercaya. Keyakinan. Ya, keyakinan hakim. Pra peradilan bisa menggunakan keyakinan. Iya. Bisa. Bukan hakim pokok perkara. Pokok perkara lebih-lebih yang mulia. Formalitas juga ada unsur keyakinannya. Iya. Kalau misalnya hakim tunggalnya nggak yakin, jadi nanti hakim tunggalnya salah mutus juga. Apakah saya dalam mengadili menyatakan tidak sah secara meyakinkan? Apakah ada putusan pra peradilan? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau memang tidak ada, kenapa menurut ahli itu hakim ya itu keyakinan? mungkin Sementara dalam pokok perkara keyakinan itu dimasukkan. Di telah dalam terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Di dalam putusan pra peradilan yang saya baca yang 5 tadi. Itu tidak ada dituliskan karena berdasarkan keyakinan dari hakim pra peradilan. Nah, kenapa? Setidak-tidaknya hakim itu kan dia mesti tahu kenapa kasus itu mesti ditolak, kenapa kasus pra itu mesti dinyatakan tidak dapat diterima atau diterima. Gini, kebenaran pra peradilan dengan putusan perdata apa bedanya? Kalau kebenaran putusan perdata itu kebenaran formil. Kalau kebenaran putusan pra peradilan itu kebenaran material. Material, berarti masuk ke materi ya? Ya, material wahid. Oke, lanjut silakan. Mohon izin, saudara ahli, yang dimaksud dengan belum lengkap secara formil material itu menurut ahli bagaimana? Kok kata jaksa hingga belum memenuhi unsur-unsur pidana? Bagaimana tanggapan dari ahli? Jadi kalau belum memenuhi unsur-unsur pidana, itu di dalam tindak pidana itu legalitas. Misalnya apa unsur-unsur yang terjadi, misalnya kalau pasal pembunuhan unsurnya apa-apa, itu ajas legalitas. Yang kedua itu ada namanya doktrin tentang pertanggungjawaban pidana yang terdiri daripada offset, actus reus dan mens rea. Apabila ajas legalitas itu tidak terbukti, maka terdakwa mesti dibebaskan oleh hakim. Tetapi kalau ajas doktrin pertanggungjawaban pidana tidak terbukti satu saja, maka terdakwa harus dilepaskan atau onslah. Itu persyaratan hukum pidana. Oke. Baik, saksi satu ya, saya bertanya lagi. Orang dijadikan tersangka dahulu, dijadikan tersangka tanggal 21. Baru dicari alat bukti, diminta mencari saksi-saksi, dicari lagi surat ijazah, dicari lagi itu foto, dicari itu KTP. Bagaimana menurut saksi? Boleh nggak seperti itu? Semestinya sebelum ditetapkan jadi tersangka sudah mengumpulkan alat bukti, dan sudah mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi, digelar dulu kasus itu. Karena polisi kan ada petunjuknya, Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019. Saya minta keterangan dari ahli satu aja nih, agar panitera mencatat. Berarti tersangkanya bisa digugurkan ya? Kalau nggak bisa? Iya, kalau itu terbalik misalnya tidak sesuai dengan perkapnya Kapolri dan tidak sesuai dengan putusan MK, maka itu nanti majelis hakim bisa menggugurkan tersangka. Bisa. Baik, terima kasih.